Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Ricordia Siagian. Saya dari kelas 2024G dengan NIM 240806942228. Jadi pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-15 dalam bentuk video informatif. Nah, video ini disusun berdasarkan dua artikel jurnal akuntansi, yang asli tentunya, dan telah dipublikasikan secara ilmiah. Nah, jadi topik yang akan saya bahas pada video ini adalah mengenai Green Accounting pada UKM dan implementasi PSAK 109 pada lembaga zakat. Nah, jadi kedua topik ini dipilih karena mencerminkan peran akuntansi modern yang tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga pada keberlanjutan, transparansi, dan tentunya akuntabilitas. Dan ini hal yang sangat penting di prodi saya sendiri, yaitu akuntansi. Nah, jadi artikel yang pertama itu membahas tentang implementasi Green Accounting pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Nah, jadi Green Accounting itu merupakan konsep akuntansi yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, yang artinya perusahaan tidak hanya mencatat pendapatan dan biaya, tetapi juga memperhitungkan biaya lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya alam. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian pada artikel tersebut, penerapan Green Accounting pada UKM itu memberikan beberapa manfaat penting. Yang pertama, Green Accounting mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, yang kedua, konsep ini mendorong UKM untuk menjalankan usaha yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Green Accounting pada UKM masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya dukungan regulasi. Nah, jadi dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Green Accounting memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Nah, tentunya apabila didukung oleh edukasi dan kebijakan yang memadai juga. Nah, selanjutnya, artikel jurnal kedua itu membahas mengenai implementasi PSAK 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Nah, jadi PSAK 109 itu merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Nah, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa Basnas umumnya telah menerapkan PSAK 109 dengan baik karena tentu didukungnya oleh sistem pengawasan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, tapi sementara itu beberapa lembaga amil zakat masih mengalami kendala dalam penerapan PSAK 109 seperti keterbatasan tenaga, akuntansi, dan sistem informasi yang tentunya belum optimal. Meskipun demikian, penerapan PSAK 109 terbukti mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana zakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, baik, berdasarkan pembahasan dua artikel jurnal yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki peran yang semakin luas dan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era modern saat ini. Nah, jadi pada artikel yang pertama mengenai Green Accounting, kita dapat melihat bahwa akuntansi tidak hanya lagi berfokus pada pencatatan keuangan saja, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi penerapan Green Accounting mendorong UMKM untuk lebih sadar terhadap penggunaan sumber daya alam, pengelolaan, serta dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan sekitar. Nah, meskipun
penerapannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya, namun green accounting tetap memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi usaha sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan adanya edukasi, pendampingan, dan dukungan kebijakan, konsep ini dapat menjadi bagian penting dari praktik akuntansi UMKM di masa depan. Nah, selanjutnya, pada artikel kedua mengenai implementasi PSAK 109, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi memiliki peran krusial dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, penerapan PSAK 109 itu membantu lembaga zakat dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, dapat dipahami, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hal ini tentu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena dana zakat yang dikelola merupakan dana amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Secara keseluruhan, kedua artikel ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya alat teknis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan etika dalam mendukung keberlanjutan, keadilan, dan kepercayaan publik. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa perkembangan dunia akuntansi saat ini menuntut akuntan untuk tidak hanya memahami angka dan laporan keuangan saja, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan dari suatu aktivitas ekonomi. Nah, green accounting mengajarkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya diukur dari besarnya laba, tetapi juga dari bagaimana usaha tersebut dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, PSAK 109 menunjukkan pentingnya standar akuntansi dalam memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui video informatif yang saya buat ini, diharapkan mahasiswa akuntansi dapat lebih memahami bahwa peran akuntansi sangat luas dan relevan dalam berbagai sektor, baik sektor bisnis maupun sektor sosial dan juga keagamaan. Nah, hal itu sangat penting di dunia kita saat ini, terutama di Indonesia. Nah, demikian video informatif ini saya sampaikan sebagai bentuk pemenuhan tugas minggu 15. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam memahami penerapan akuntansi di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena layaknya saya adalah manusia yang tidak sempurna. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan Dikordia Siagian, undur pamit diri.